Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan wanti-wanti. Apa wanti-wanti? Peringatan dalam permasalahan berdoa. Karena doa ini memang senjata kita. Ya. Habis doa, habis salat, kita disuruh berdoa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang mustajab, doa yang asma', doa yang sangat didengar oleh Allah. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Ya Rasulullah, ayyud du'a? Doa yang di mana asma' yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayyud du'ai asma'? Doa yang bagaimana yang sangat dan paling didengar oleh Allah. Maknanya dalam hadis ini maksudnya apa? Doa yang di mana yang mustajab itu. Ya. Karena dimanapun kita berdoa Allah mendengar. Itu maknanya. Dimanapun kita berdoa Allah mendengar. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Maka Nabi jawab, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duburus salawati wa jawfal lail. Doa yang paling didengar sama Allah. Artinya doa mustajab. Kalau mustajab bahasa tukang jamu manjur alias tokcer. Orang kalau dulu ya, orang-orang maksiat itu kalau dia masang nomor apa katanya? Tokcer gitu. Dia yakin banget tuh padahal setan itu. Ya. Dia mau dijerumusin sama setan. Kalau ini benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, yang pertama, duburus salawati ayat salawatil maktubat. Kata Nabi, doa yang paling didengar oleh Allah adalah doa yang dibaca, yang dipanjatkan setelah selesai solat fardu. Ya. Jadi kita bersolat sendiri ataupun berjamaah. Kalau kita mau berangkat duluan, lagi berjamaah, nggak bisa nungguin imam karena mungkin zikirnya agak panjang. Kita mau cabut duluan, wah, anak budak kan cabut bahasanya gitu. Ya. Doa dulu dah. Kenapa kita habis sholat? Karena habis sholat doanya itu mustajab. Rugi, sayang, dia meninggalkan tempat setelah dia sholat tanpa dia berdoa terlebih dahulu. Ini umum udah. Ya. Ini yang banyak harus kita perhatikan. Kadang ada orang buru-buru selesai sholat, mungkin dia punya kesibukan, langsung jalan aja, sempetin doa, ya, karena di situ mustajab. Apalagi lagi musim begini nih, ya, lagi banyak musibah, banyakin apa? Banyakin doa. Ya Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was salamah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya. Doa. Yang kedua kapan? Doa yang mustajab, jaufal lail. Itulah doa yang dipanjatkan di pertengahan malam. Pertengahan malam setelah dia bangun dari tidur, yang disebut dalam salat tahajud dia. Itu kita diingatkan tuh dengan doa di sini, jangan kita lalaikan, ya. Itu tempat-tempat mustajab. Lalu lebih khusus peringatannya di mana? Nah, ini dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan,
Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbalu du'aan, tidak menerima, tidak akan menerima, mengabulkan. Urusannya doa kan qabul, kan gitu. Sehingga udah refleks kalau kita habis doa, walhamdulillahirabbil alamin, qabul. Oke, yakin banget tuh qabul itu doanya. Iya, bagus, yakin. Emang kunci itu dulu. Tapi ada kunci yang harus dia ketahui lagi. Bukan sekedar ucapan qabulnya, itu sih nggak ada syariatnya, emang nggak ada ajarannya kita suruh sebut qabul. Ya, mungkin dah kebangetan lapar nih orang. Ya, begitu doa kan selesai, udah buru-buru, alhamdulillah qabul. Ya, kembuli keluar, nasi uduk keluar, gorengan keluar, makanan keluar. Enggak. Ya, nggak ada syariatnya tuh qabul. Ya, mungkin semangat aja kali, nggak apa-apa. Ya, segala sesuatu yang membuat orang semangat dalam ibadah, meskipun nggak ada larangannya, nggak ada perintahnya, tapi itu ada kebaikan, ya nggak apa-apa. Ya, kita yang nggak bisa larang, jangan ngomong qabul, nggak bisa, biarin aja udah. Ya, karena mungkin semangatnya dia hadir di majelis ilmu, semangatnya dia lagi berdoa, dan yakinnya dia itu yakinnya dia. Ya, memang kata Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Sebab kuncinya doa juga diantaranya, berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian mengerti, ya, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah. Nah, selanjutnya kata Nabi apa? Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima doa min qalbin ghafilin, doa yang dibaca, doa yang dipanjatkan dari hati orang yang lalai. Lalai di sini khususnya dia minimal, kata ulama, yang dimaksud lalai dalam doa apa? Dia nggak tahu artinya. Yang penting kita tukang baca doa nih. Tadi di sholat kita doa, ya, ngapa-ngapain kita doa, ada hajat kita doa, ada musibah kita minta perlindungan, berdoa kepada Allah supaya dilindungi, dijauhkan. Nah, jadi supaya doa kita diterima, maka syaratnya diantaranya kita mengerti makna dan artinya. Itulah kata ulama. Begitu juga az-zikru, zikir yang kita baca, ya, ada Sayyidul Istighfar, ya, kita sering baca, saya sering kadang terjemahin juga itu. Kemudian ada kalimat raditu billah, nah, zikir-zikir itu. Kemudian doa, ya. Maka yang bagus memang ketika ada ulama yang diperintahkan berdoa, siapa? Ulama yang mengerti, bisa mengerti arti daripada doa yang dibaca. Makmum tinggal apa doang tugasnya? Aminin aja udah. Ustadznya baca, gurunya baca, yakin, hatinya masuk, bahkan dia menghadap Allah. Bahkan itu bisa berefek kepada makmum, Mbak, ataupun jamaah kadang. Ya. Nah, makmum sih tinggal aminin aja udah. Yang khususnya bagi siapa nih? Yang baca. Jadi bagusnya ketika berdoa itu hatinya nggak lalai. Hatinya nggak lalai. Yang pertama, minimal dia mengerti artinya. Kemudian yang kedua, karena dia berdoa, doa minta sama siapa? Allah. Maka hatinya nggak lalai sama Allah. Ingat, dan dia berhadapan seakan-akan dia berkomunikasi, bermunajat dan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qalbin ghafilin. Sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hatinya seseorang yang lalai. Lalai nggak tahu artinya, lalai hatinya berpikiran kemana-mana. Ya. Wal ghaflatu dunal qaswah wa hiya madmumatun wa fiha ghayatud darar.
Sebelumnya ada kalimat qaswah, hati yang keras. Orang yang hatinya keras. Yang kemarin dikatakan la yata'assaru bil mau'izah. Orang kalau hatinya udah keras tidak berefek itu. Nggak ada dampaknya itu nasihat. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi selain keras hati itu, ada hati yang lalai. Wal ghaflatu dunal qaswah. Ghaflah di bawah daripada keras hati. Oh, kalau orang hatinya udah keras tuh udah paling bahaya udah. Ada di bawahnya orang yang hatinya keras, tapi nggak bagus juga nih. Dunal qaswah, di bawahnya keras. Ghaflah, lalai mulu. Wahia mazmumatun. Nah, sama nih. Orang yang hatinya lalai itu tercela. Wa fiha ghayatud dharar, dan di dalamnya ada puncak mara bahaya. Dengan kelalaian sumber bahaya, kerusakan dan kemaksiatan ada pada diri orang yang lalai. Wal qalbul ghafil huwa alladhi la yastayqidhu wa la yatanabbahu idza waradat alaihi al mawa'idhu waz zawajir. Itulah makanya pentingnya kita mengaji, Pak. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa katanya ketika kita hadir majelis ilmu, maka datanglah ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hadir majelis ilmu, dia dapat di dalamnya nur, cahaya. Yang keras hatinya tadi duduk di majelis ilmu, lembek dikit-dikit, lunak dikit-dikit. Yang tadinya sombong duduk di majelis ilmu, ngaji. Rajin ngaji tapi syaratnya rajin ngaji, bukan store muka doang. Tahu store muka? Ada kan store muka. Kenapa? Karena majelis ilmu majelis di sini ada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kita sering hadir majelis ilmu, supaya kita mendapatkan terus nur, cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qalbul ghafil, adapun hati yang lalai itu yang gimana katanya? Walladzi la yastayqidhu wa la yatanabbahu. Orang yang tidak bangun dan tidak sadar ketika diberikan peringatan, nasihat, mau'izah, ceramah, ya. Kalau orang dulu bilangnya pidato, sekarang udah jarang tuh pidato. Ya. Ntar yang pidato siapa ya? Kagak ada dah. Apaan sekarang bahasanya? Tausiyah kadang. Tausiyah itu wasiat orang mau mati. Tausiyah, ya. Yang benar mana? Nasihat. Maka kitab ini judulnya apaan? Nasihat. Yang bagus lagi apa lagi? Mau'izah. Karena dalam Al-Quran tulisannya kalimatnya perintahnya apa? Mau'izah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmah, mau'izah, nasihat. Ya. Orang yang lalai, hati-hati nih Pak. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita yang ada di sini nih orang yang nggak lalai. Karena kita senantiasa ingat sama rumahnya Allah, mau meramaikan rumahnya Allah. Ya. Walladzi, orang yang tidak bangun dan tidak sadar apabila telah datang kepadanya mau'izah, nasihat-nasihat. Dia nggak sadar-sadar juga itu. Wazawajir, ancaman-ancaman, larangan-larangan. Dibilangin jangan mancing karena buang-buang waktu, masih mancing mulu. Sholatnya kebengkalai, asarnya lewat, capek, maghrib capean,
Ngaji, ngaji gak kira-kira? Kagak, bayang aja dia berani. Ya Allah, lalai itu. Itu majelis lalai itu, makanya dilarangnya begitu, Pak. Jangan ngapa-ngapain, mancing aja dah, lalai. Apaan lagi majelisnya lalai? Tempat orang lalai, gampangnya kita ngeliat orang itu lalai. Dikatakan orang yang sedang menyia-nyiakan waktunya. Main apa tuh? Kuda, pion dipindah-pindahin. Catur, bahasa Arabnya satranj. Nggak ada waktu. Catur dimainin. Buang-buang waktu tuh lalai. Ya. Dan banyak. Kalau sekarang kelalaian itu ada, bisa di mana? HP. Nggak mancing Ustaz, bukan saya tuh berarti kalau Ustaz nyontohin mancing. Wah, tak dulu, belum semuanya kena. Saya nggak main catur. Handphone punya nggak? Punya, diam, punya. Dengan handphone apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, maka saya sering sebut, puji orang yang bisa duduk di majelis ilmu. Pokoknya kalau belum mati jangan berhenti ngaji dah. Nih RT pada ngaji nih. Mantan RT ngaji juga. Ya. Romli. Semuanya nih. Ini orang-orang yang ingat mati semua. RW ada nggak RW? Nah, ada. Ya. Siapa aja saya ngomong di mana aja. Jangankan ada orangnya saya sebut. Di rumah saya, di masalah saya tuh dekat rumah sana Pancoran, saya ngajar di situ. RW-nya abang saya. Kalau kebenaran, masa saya diam untuk kebaikan? Saya bilang RW yang bagus, RW yang ngaji. Saya bilang begitu. Diam. Karena abang saya jarang ngaji nih. Ada orangnya. Ya. Mau saya mau dibenci sama orang, mau digedap orang, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan kebaikan. Diam dah. Akhirnya besok ngaji mulu dah. Ya, baik sama saya tuh akhirnya. Saya nggak perlu ngomongin lagi. Di taklim cukup dah itu udah. Kenapa? Ketika pejabat aparat khususnya tingkat bawah RT, RW mau ngaji, maka dia akan ikuti arahan ulama. Betul gak kira-kira? Apalagi kayak model begini nih, ini lagi musibah begini nih. Ya. Yang dipentingin ucapan siapa? Yang ditanya dulu ulama. Apalagi berhubungan dengan masjid, masalah Jumat, masalah pengajian. Ya. Ustaz Salim nunduk banget sama saya. Dia. Kalau saya bilang iya. Ya, mungkin ada yang nggak tahu dah tuh. Jadi kamaran libur saya nggak tahu juga. Ya. Tapi beliau orangnya emang kadang-kadang nanya terus nih Ustaz Salim. Ya. Maka arahan saya, ya, jangan kita mudah menutup tempat ibadah. Saya ngomong kayak gini kemarin di Masjid Al-Wiqayah. Ya. Al-Wiqayah yang katanya mungkin kekeluargaannya kuat banget. Nggak peduli saya ngomong. Ya. Yayasan, pengurus, dengerin saya bilang. Orang memegang masjid itu amanat dari Allah, bukan punyanya pribadi, saya bilang gitu. Maka jangan gampang-gampang remehin pengajian. Dikit-dikit libur pengajian. Dikit-dikit Jumat dilarang, ataupun dia nggak bikin Jumat, tetap bikin pengajian, tetap bikin Jumat. Meskipun dalam jumlah yang terbatas dan prokes yang tetap kita ikutin. Jelas ya tuh? Jelas. Ya. Ini kita lagi bahas tentang apa? Orang yang hatinya lalai. Takutnya kita termasuk orang yang keenakan lalai udah. Zat, saya sih nggak lalai. Mau ke masjid, masjidnya ditutup. Saya mau ngaji, libur pengajian. Saya begitu. Ya. Nah. Ada orang sampai
sembahyang Jumat sampai takutnya tuh Pak, sampai ditulisin di luarnya, dinulisin sendiri tuh pengurus. Sholat Jumat khusus apa tuh? Kalangan warga sekitar. Musafir mau berhenti, masa mau dilarang? Maka saya sering ingetin, orang megang masjid itu nggak main-main, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ntar ditanya, kenapa kamu waktu jadi pengurus, ketua, sekretaris, bendahara? Nah saya ketua masjid di Pancoran ketua, di Al-Hikmah saya ogah jadi ketua, jadi bemper aja saya bilang gitu dah. Kenapa? Ntar tanggung jawab kita. Alhamdulillah, ya. Sono biar kata lurah datang. Kita hormatin datangnya lurah, ya. Akhirnya dengan ketemu saya jadi akrab banget itu, ya. Saya ngomong apa-apa dengan apa-apa udah. Saya bilang Pak Lurah waktu di Pancoran ketemu langsung, ya. Pak Lurah, di sini kita alhamdulillah. Dia nggak nanya itu, saya ngomong aja. Saya mau tahu jawabannya apaan nih. Kalau dia, saya bilang begini, ini pengajian jalan terus di Masjid At-Taubah itu pengajian sampai 5 kali Pak. Malam Senin, malam Rebo, malam Sabtu, Kamis subuh. Banyak lagi. Ibu-ibu Jumat siang, Sabtu pagi, berapa dah tuh? Hitung sendiri, banyak banget pengajian. Saya bilang Pak Lurah, lagi ketemu face to face. Di sini alhamdulillah Jumat jalan terus, pengajian jalan terus Pak Lurah. Diem aja dah. Kenapa? Karena ini justru bagian dari daf'ul bala, tolak bala. Kan kita lagi kena musibah nih, bukan lagi senang-senang. Kalau lagi musibah datangnya kemana? Masjid, musola, tempat-tempat ibadah, khususnya umat Islam datang ke masjid. Jawabannya apa? Tuh Lurah. Saya sampaikan di sini buat pegangan yang lain, bahwa pejabat kita, aparat kita itu tidak melarang dan nggak bakal kita dibubarin. Dia mau bubarin, foto, catat, itu melanggar. Kita diatur dalam Undang-Undang UUD 29. Kita hafal dulu lagi sekolah. Pasal 29 ayat 1 sama 2. Kebebasan beragama, melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan. Itu dasar UUD itu Pak, bukan undang-undang biasa lagi itu. Makanya kalau orang paham itu, kita yakin, takut dia. Ya. Di Al-Hikmah ada yang mutuh, dari kelurahan ada yang mutuh, ada warga rumahnya di samping, rupanya dia mutuh juga, yang lagi mutuh diputuh lagi. Saya nggak suruh laporan setelah Ustaz. Nanti dari mana? Tuh samping masjid, ya dia punya inisiatif, diputuh yang mutuh. Ya, kita buat nggak ngapa-ngapain, cuman buat simpan doang udah. Pak Lurah jawabnya apa? Ketika saya bilang, ini bagian tolak bala, kita lagi musibah, justru harus datang ke masjid. Apa jawabannya? Iya Zat. Iya doang udah, nggak kata apa-apa. Kepolisian pun begitu juga, mereka nggak pernah melarang. Jumat pun nggak. Jadi maknanya apa? Tergantung kita, pengurus masjidnya. Saya berbicara seperti ini karena saya juga bagian dari pengurus masjid sebelah sono, bagian masjid sono juga, ya. Saya mau sampaikan, kalau kita yakin yang kita lakukan ini benar, dan justru sebaliknya ketika kita menahan orang untuk ibadah, itu satu kesalahan dan nanti dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau Pak Lurah datang, silahkan Pak Lurah aja, ya baik, orang lurahnya Muslim, ya kecuali lurahnya siapa? Komunis. Wah, sudah tuh, lurahnya Muslim gitu, ngomong aja, kita ngomong, sampein pendapat kita begini-begini. Kita udah nyanyi juga ulama, ustadz, guru yang ngajar di sini. Kalau nggak percaya, suruh telepon ustadznya aja dah. Nanti Pak Lurah telepon ustadz aja dah. Kata. Saya bingung kalau begini. Nah, itu, ya. Ini kita sedang dilanda musibah. Maka musibah ini harus kita tutup
harus kita hilangkan. Dengan apa? Dengan kita datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dahsyatnya nih Covid emang sampai ibadah kita dihantam semua. Maka kalau kita lihat kesalahan di awalnya udah jelas. Kenapa musibah ini berkelanjutan? Coba flashback mundur apa? Ketika wabah ini merebak, yang pertama langsung didatengin, dilarang apa? Masjid, musola. Lihatin tuh. Seakan-akan masjid tempat yang kotor, tempat penyebaran virus. Musola juga begitu juga, tempat-tempat ibadah. Dari awal udah begitu. Ya. Sehingga orang kadang yang ibadahnya ada yang takut-takutan, ngaji pun pada takut-takutan, sholat Jumat ada yang takut-takutan. Ada yang nggak sembahyang Jumat sampai sekarang? Ada, Pak. Nggak sembahyang Jumat sampai sekarang dia. Dia bilangnya apa? Masih Covid. Ya Allah. Padahal sholat Jumat apa? Ini yang harus kita ketahui. Sholat Jumat kedudukannya paling tinggi ketika diurutkan dalam sholat-sholat fardu. Keafdolannya paling tinggi dia. Sholatul Jum'ah, baru subuh hari Jumat. Baru itu di bawahnya itu. Subuh hari Jumat di bawahnya. Paling tinggi apa? Sholatul. Karena sholat Jumat langsung Allah nyatakan di dalam Al-Quran, surahnya pun ada, suratul Jum'ah. Mana sholat Jumat disebutin? Ada di dalam ayat itu, di dalam surah itu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ah, tuh sholat Jumat di situ. Maka kata ulama tafsir, dari sinilah menunjukkan tingginya derajat sholatul Jum'ah dibandingkan dengan sholat-sholat fardu yang lainnya. Ketika kita mau tahu urutannya, orang yang udah nggak sholat Jumat 3 kali, sakit kagak, uzur kagak, musafir kagak, adek di rumahnya, apa kata Nabi? Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man tarakal jum'ata thalatha jum'ain tahawunan taba'allahu qalbah. Siapa orangnya meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Kenapa ditinggalin Jumat? Kenapa dia nggak sholat Jumat? Tahawunan, karena meremehkan. Makanya alhamdulillah Pak, Bapak yang begitu ditutup satu tempat di masjid nggak bikin, cari kemana aja. Karena kita berat meninggalkan sholat Jumat. Yang dulu-dulu awal-awal udah ada nggak apa-apa. Awal-awal tuh kan cuman berapa kali tuh. Habis itu kita baru sadar, alhamdulillah sadar semuanya, Allah kasih hidayah. Ya, Jumat sekarang banyak lagi. Kenapa? Bahasanya kita udah capek gitu. Dan ini merupakan sholat yang paling luar biasa. Kenapa? Takut kita dikatakan orang yang termasuk akan ditutup mata hatinya. Tuh, siapa yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, sengajanya gimana? Meremehkan. Kalau dia nggak ngeremehin, dia sholat, kecuali dia uzur, sakit ataupun musafir, dan uzur-uzur yang lainnya yang dibolehkan di dalam Islam. Maka kata Nabi apa? Taba'allahu qalbah, maka Allah akan tutup mata hatinya. Ini hati Pak, yang bisa nutup siapa? Allah. Yang mulak balikin hati Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mata hati kalau udah ketutup nih, kayak gini, lalai, keras hatinya. Ini saya ceramah begini, kencang kayak begini, kalau memang udah keras orang udah lalai, agak masuk, nggak nempan udah. Tapi berugi tuh orang. Maka jangan sampai kita punya hati kayak begitu. Dikasih nasihat, mau'izah, kita punya kesalahan, itu kita ada di dalamnya, kita istighfar. Kita niat untuk membenahi dan memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Tuh, ya. Jadi kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali sengaja meremehkan. Berarti kalau udah ngeremehin sholat Jumat kan sholat yang paling luar biasa tadi. Ini orang udah nggak pantas banget sebagai seorang mukmin. Maka dalam hadis lain kata Nabi apa? Maka orang itu masuk dalam kelompok orang-orang munafik.
3 kali nggak sholat Jumat sengaja, tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, musafir bukan, ada di rumahnya. Kenapa? Alasan doang tadi tuh. Masih apa katanya? Masih COVID. Yang nggak boleh sholat siapa? Yang uzur itu. Yang sah. Kalau sehat wajib lagi dia udah. Ya, ini harus kita jaga akidah kita, Pak. Ya, akidah kita, keimanan kita, ibadah kita. Sebab kita udah tinggal nungguin mati semua udah. Emang kita nahan-nahan begini nih nggak ke masjid, lalu hidup masih panjang. Naudzubillah, lagi di rumah mulu nggak ke masjid, mati. Cakapan mana? Matinya lagi di masjid, matinya sering ke masjid. Itulah yang terbaik. Orang yang berjuang di jalan Allah, ya matinya mati syahid. Tapi kalau kita sudah lalai dari perintah Allah, sholat udah nggak berjamaah lagi di masjid, ngaji udah nggak pernah datang, naudzubillah. Ya, inilah tujuan kita duduk di majelis ilmu, untuk menasehati diri kita semua, saya pribadi semuanya. Ya, nggak ada niat lain, kata Allah dalam Al-Quran, in uridu illal islah, tidak ada yang aku kehendaki dalam urusan ini, ucapan ini, kecuali islah. Apa islah? Untuk kebaikan. Ya, kita jaga sholat kita. Semua tuh dari pejabat aparat, mereka nggak masalah. Ya, kenapa? Karena ini tempat yang paling mulia, tempat yang paling bersih. Mereka pun segan, ya, mau melarangnya. Mungkin kalau datang, iya nggak apa-apa, datang kita sambut, ngobrol kita, sampaikan alasan-alasan kita. Karena kita orang ngaji, kita punya ilmu. Mana ilmu kita? Dari guru-guru kita. Ya, kita punya akidah, kemantapan. Bahwasanya ini masjid, musola adalah amanah ummah, amanat yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kok saya sampaikan begini? Kenapa? Dalam Al-Quran ada ayat yang mengancam orang yang menutup masjid, musola, lalu orang nggak bisa datang lagi ke dalamnya untuk berzikir, lalu orang nggak bisa datang lagi ke dalamnya untuk sholat berjamaah, untuk ngaji. Apa ayatnya, ancamannya? Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma yakunu. Ya, kata Allah apa di dalam Al-Quran ayat ini? Wa man adlamu, siapa yang paling zalim selain daripada orang yang mencegah apa? Mencegah orang untuk datang ke masjid. Wa man adlamu mimman mana'a, tidak ada orang yang paling zalim melainkan orang yang mencegah orang untuk datang ke masjid. Itu zalim. Hanya Pak Erlambang, baru saya ngomong juga di Al-Qoyah ini. Ya. Jadi semuanya buat supaya ibadah kita tenang. Pengurus juga punya pegangan, saya sampaikan semuanya. Ya, insya Allah tadi kata Satroni, kita nggak istirahat lagi dah. Salim, insya Allah. Kecuali kalau mati istirahat itu Pak. Yang mati istirahat udah. Ya, nggak saya bilang, insya Allah kita lanjut terus. Kalau udah penutupan boleh, nah penutupan nanti usulame. Ya, ini bagian dari daf'ul bala, tolak bala. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, ketika aku mau turunkan timpakan azab ke bumi dengan sehancur-hancurnya tuh, aku mau kasih siksaan azab, tapi aku masih lihat orang yang datang ke masjid, orang yang meramaikan rumahku, kata Allah, suraftu anhum, maka aku alihkan, aku pindahkan tuh azab, aku palingkan tuh azab, nggak jadi turun. Justru karena sebab siapa nih? Orang yang datang ke masjid. Jadi yang nggak datang ke masjid semestinya bersyukur. Ame siapa? Yang datang ke masjid. Ini bentengnya di sini. Ya, insya Allah semuanya kita diberikan hidayah. Allah kasih petunjuk, saya semuanya pengurus jamaah semuanya kita senantiasa kompak dalam kebaikan. Ya, tidak ada yang kita lawan di sini kecuali kebatilan. Ya,
Musuh kita bukan pejabat, musuh kita bukan aparat, tapi kita menegakkan syariat. Semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Udah isya duluan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.